Adanya AMDAL tentunya terlahir dari latar belakang atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, adanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan ini lahir dengan ditetapkannya NEPA. Apa itu NEPA? National Environmental Policy Act pada tahun 1969, yaitu undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat. NEPA merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat. Seperti misalkan tercemarnya lingkungan oleh pestisida limbah kimia, limbah industri, dan transportasi, sehingga rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka seperti yang terjadi saat ini. Banyak juga hewan di Indonesia yang sudah dikategorikan langka atau hampir punah karena ya beberapa tadi, salah satunya selain adanya pemburuan liar, ada faktor-faktor lain seperti ada pencemaran lingkungan dan pergeseran lahan yang untuk industri. Nah, sebagai contoh, kalau dulu kerusakan lingkungan yang pertama di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 1950, yang dimana kesehatan masyarakatnya telah terganggu oleh smoke of fog yang menyelubungi kota, yang asap dan kabutnya berasal dari limbah kendaraan dan pabrik yang mengalami fotooksidasi dengan adanya inversi thermal di udara pada waktu-waktu tertentu. Asap kabut terperangkap di udara dan di kota sehingga membuat polusi. Nah, yang kedua ini dari negara Asia, negara maju juga nih. Ini negara Jepang. Di sekitar Teluk Minamata, barat daya Pulau Kyushu, Jepang tahun 1953. Terjadi wabah neurologis yang tidak menular di antara penduduk nelayan dan keluarganya. Penderita ini mengalami lemah otot, hilangnya penglihatan, terganggu fungsinya otak, dan kelumpuhan yang banyak berakhir dengan kematian pada tahun 1959. Diketahui bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh konsumsi ikan yang tercemar. Nah, tercemar oleh melty mercury yang berasal dari limbah yang mengandung Hg dari beberapa pabrik kimia yang memproduksi plastik. Nah, penyakit tersebut dikenal sebagai penyakit Minamata. Nah, masih di negara Jepang, di sekitar Niigata di utara Tokyo, tahun 1964 hingga 1965 terjadi ledakan kedua penyakit Minamata. Di sini pun masih faktor utamanya ikan, merupakan konsumsi harian karena di Jepang ini ikan menjadi makanan yang sangat populer, dan sedangkan ikan yang berasal dari laut Sungai Agano itu mengandung limbah pabrik dan alat listrik sehingga terjadinya penyebaran kimia dan penyakit. Nah, yang keempat, ledakan ketiga terjadi pada tahun 1978 di Gosonoura, Pulau Amasuka yang berhadapan dengan Minamata. Nah, dengan adanya kasus-kasus tersebut sehingga terciptalah sebuah yang kita kenal saat ini adalah analisis dampak lingkungan, yang dimana analisis dampak lingkungan ini berfungsi untuk membantu pemerintah, masyarakat maupun perusahaan yang didirikan di situ untuk sama-sama menjaga keseimbangan ekosistem, yang dimana akan dilihat bagaimana analisis dampak lingkungannya, kepengaruhan bangunan tersebut untuk lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga akan membantu masyarakat, pemerintah, dan pengelola untuk bersama-sama mewujudkan daerah yang bebas dari polusi atau setidaknya mengurangi dampak pencemaran yang ada di kawasan itu sendiri. Apa keterkaitan peran masyarakat dengan AMDAL? Ya tentu masyarakat ini mempunyai peranan dalam AMDAL. Misalkan nih, salah satu contohnya tentang pelestarian lingkungan hidup, yang dimana setiap orang punya hak atau berhak berperan serta dalam pelindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan itu sendiri disebutkan dalam pasal 70 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, yang dimana
undang-undang itu berbunyi atau membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di antara lainnya ialah peran masyarakat dapat berupa pertama, pengawasan. Masyarakat dapat melihat, dapat menganalisis, mendengar, ya, melihat, mendengar, merasakan apa yang terjadi dari berdirinya bangunan, pabrik, industri, apakah dari bangunan itu sendiri menghasilkan polusi, pencemaran. Nah, sehingga masyarakat bisa, nah yang kedua ini memberikan saran atau pendapat, usul, keberatan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang, atau misalkan kepada RT setempat dulu, setelah RT misalkan ke RW berjenjang, ke lurah atau dan sebagainya, dilaporkan pengaduan. Nah, setelah itu yang ketiganya adalah penyampaian informasi atau laporan. Jadi ditulis laporannya seperti apa, disampaikan kepada pihak yang berwenang yang nantinya akan dikaji, akan dilihat langsung ke lapangan apakah betul adanya, benar adanya bahwa pabrik, industri atau bangunan tersebut mengeluarkan atau tidak sesuai dengan izin yang berlaku, atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada tapi di sana tidak ada, sehingga setelah itu semua maka bisalah dicapai seperti. Nah, apa saja manfaat AMDAL bagi pemerintah, prakarsa dan masyarakat? Nah, kita bahas yang pertama, pemerintah. Yang pertama adalah mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tentunya dengan adanya AMDAL ini, pemerintah dapat mengatasi dalam upaya mencegah terjadinya polusi atau pencemaran limbah dengan adanya industri atau pabrik yang berdiri. Yang kedua, menghindarkan konflik dengan masyarakat. Tentunya ketika bangun suatu industri dengan tidak adanya kesepakatan warga tentunya akan menimbulkan konflik. Nah, hal ini juga bisa diatasi oleh pemerintah itu sendiri dalam menjaga hubungan atau menjadi mediasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga adalah menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, sesuai dengan program pemerintah. Nah, yang keempat, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam merawat atau menjaga, mengelola lingkungan hidup. Nah, yang kedua tentang terkait pemrakarsa, apa fungsinya itu? Yang pertama, menjamin adanya keberlangsungan usaha untuk menjadi referensi untuk saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Jadi dengan berdirinya usaha, berdirinya bangunan, pabrik atau tempat industri tersebut bukan hanya untuk menguntungkan semata, tapi juga untuk memberdayakan masyarakat yang ada. Dengan adanya AMDAL, dengan sesuai dengan prosedur, maka perusahaan itu akan tenang karena tidak ada penyelewengan atau tidak ada ketidaksesuaian dengan hukum, misalkan seperti itu. Nah, dengan adanya itu seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, masyarakat perannya seperti apa? Manfaatnya untuk masyarakat. Yang pertama adalah mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, bisa melihat nanti masyarakat, mengawasi. Nah, ketika gerak-gerik yang terjadi atau hasil yang ditimbulkan dari bangunan, pabrik atau industri tersebut itu bisa diawasi oleh masyarakat. Terus kedua adalah menghindarkan konflik dengan masyarakat. Warning sarua sih, nah itu. Bagaimana menurut Anda apabila suatu perusahaan tidak memiliki AMDAL? Tentunya saya akan melihat beberapa aspek atau sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang hukum. Tentu dari sudut pandang hukum itu salah karena ketidaksesuaian dengan aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah sehingga adanya penyelewengan atau tidak mempunyai AMDAL. Nah, yang kedua,
kita dilihat dari sudut pandang sosial, di mana apakah perusahaan tersebut mempunyai daya guna untuk masyarakat sekitarnya. Nah, sehingga masyarakat banyak yang bekerja misalkan di perusahaan tersebut, atau masyarakat banyak terbantu dengan adanya perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Yang ketiga, dari segi lingkungan. Misalkan dari segi lingkungannya, dampak yang dikeluarkan oleh AMDAL itu sendiri tidak terlalu banyak menyalahgunahi aturan. Misalkan pencebaran lingkungannya tidak terlalu banyak atau masih bisa diatasi baik oleh pemerintah, pemrakarsa ataupun masyarakat sekitar. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, masyarakat sebagai yang mengamati, mengawasi, ya, bisa memberikan laporan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini siapa? Ya tentunya misal RT, RW, desa atau kelurahan atau juga kepolisian. Nah, tentunya jangan hanya sekedar bicara, tetapi menyiapkan juga bukti-bukti yang telah mereka lihat atau ketahui, bisa berupa suara, gambar, video, ya, atau dokumen. Nah, setelah dilaporkan, tentunya nanti sebagai pimpinan di pemerintahan juga bisa misalkan ditutup sementara perusahaan tersebut. Ditutup sementara, dilihat AMDALnya apakah sesuai ataukah tidak. Bila sudah sesuai, maka orang yang bekerja di perusahaan tersebut itu boleh bekerja kembali ke perusahaan tersebut, sehingga terjadilah simbiosis mutualisme. Perusahaan dapat untung, masyarakat dapat untung, dan pemerintah pun mendapat untung. Nah, jadi semua senang dan membawa kemajuan untuk wilayah tersebut, begitu.